Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari CV Tiara Sakti Jaya. Pada kesempatan pagi ini saya coba akan jelaskan bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu juga sama kalian tentang apa sih sebetulnya konten gitu loh. Lalu kaitannya dengan digital marketing itu seperti apa? Saya coba jelasin, saya coba share screen dulu ya, biar kalian teman-teman bisa lihat. Jadi kalian juga nggak usah khawatir. Pelatihan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini saya rekam, nanti saya share, apa namanya, rekamannya buat ke teman-teman semuanya. Saya share screen dulu sebentar, mana nih share screen saya? Oke, kita mulai dari nol aja dulu ya, biar teman-teman bisa lihat dulu. Kelihatan ya share saya? Jadi digital content marketing itu apa sih sebetulnya? Jadi begini, digital content marketing kaitannya dengan digital marketing, lalu konten itu apa? Kita akan bahas pada pagi hari ini. Sebelum saya ajarkan nanti bagaimana cara menggunakan ya, tapi kalian harus tahu dulu, apa sih sebetulnya konten itu, gitu ya. Selanjutnya adalah, ini profil saya, jadi buat adik-adik yang pada belum tahu, ini kurang lebih saat ini saya banyak berbicara tentang content creator di berbagai macam forum, perusahaan, SMK, kampus, dan lain sebagainya. Terus habis itu saya juga terkadang masih bicara tentang sales and marketing, tapi saat ini concern lebih banyak kepada sales-sales untuk menggunakan beberapa aplikasi untuk berpromosi di media daring atau misalnya di media online. Pengalaman saya yang terakhir ini saat ini saya juri di LKS atau Lomba Kompetensi Siswa Pemasaran Daring di tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 insya Allah. Nanti tanggal 23 Maret, 22, 22, 23, 23 Maret sampai dengan 25 saya ada di Semarang nanti rencananya. Ngejuriin untuk lomba LKS Kompetisi Siswa Pemasaran Daring atau Marketing Online tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau misalnya ada waktu kita sempat-sempat meet up lah ya. Aktivitas saya ini kurang lebih, kalau saya jelasin lagi, jadi saya termasuk bagian dari tim penyusun SKK atau standar kompetensi kelulusan Sales and Social Media Marketing, pengurus pusat Akmari. Lalu juga saya sama Bu Titi itu juga sama, aktif di komunitas sales Indonesia atau Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia. Kebetulan saya menjabat sebagai Ketua DPD DKI Jakarta. Terus asesor penguji BNSP skema atau klaster digital marketing, narasumber dan trainer untuk digital marketing. Saat ini lagi banyak bicara tentang ini. Nah, ini yang akan kita coba, saya akan sharing sama kalian masih berrelated atau relevan dengan digital marketing. Oke, kalau misalnya kita bicara digital marketing di era saat ini, di era pandemi saat ini, dulu mungkin orang ketika lagi berbicara digital marketing adalah harus menguasai website, harus menguasai SEO, harus menguasai SEM dan lain sebagainya. Harus buat artikel di website sekian ribu, bahkan sampai dengan puluhan ribu, bahkan juga ada beberapa yang ratusan ribu. Lalu menganalisa kata kunci, relevan atau tidak? Sebagian iya, sebagian tidak. Tetapi digital marketing saat ini teknologinya pun sudah bertambah yang akhirnya menimbulkan beberapa profesi baru. Apalagi pandemi ini membuat akselerasi orang untuk bertransaksi beralih dari yang tadinya offline menjadi online. Kurang lebih ada sekitar 29 profesi saat ini kalau misalnya kita bicara digital marketing. Profesi-profesi baru ini itu apa saja sih sebetulnya? Banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian lihat di sini, ini kurang lebih ada sekitar 29. Ini yang terdata. Dan sebetulnya sih masih banyak kayak admin online itu termasuk profesi digital marketing. Sosial media marketer itu juga termasuk dari bagian dari digital marketing, copywriting, marketing konsultan, SEM, data mining, app development, influencer. Itu termasuk salah satu profesi dari digital marketing. Vlog marketing, banyak sekali, kurang lebih ada sekitar 29 profesi yang terkait dengan digital marketing di saat ini. Kebutuhannya seperti apa? Hampir semua profesi atau semua jenis usaha, perusahaan, baik itu skala kecil, besar, dan menengah, pasti punya akun media sosial. Pertanyaannya satu, siapa yang mengelola media sosial tersebut? Kontennya diisi apa? Kontennya kayak gimana? Bagaimana bisa menarik atau mengkonversi pemirsanya atau audiensnya, followernya menjadi pembeli? Kayak begitu ya. Ini kurang lebih tentang digital marketing saat ini profesi baru. Nah,
Kalau kita bicara-bicara tentang digital marketing, konten itu menjadi salah satu hal yang paling penting. Jadi konten itu penting dalam digital marketing. Konten itu apa saja? Konten adalah sebuah pesan kepada audiens yang bisa menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang ingin diinformasikan perusahaan atau orang yang berbisnis, pelaku bisnis, pengusaha dan lain sebagainya kepada calon pelanggan, pelanggan ataupun prospeknya. Jadi konten ini sangat penting sekali. Kamu bukan hanya bisa sekedar bikin akun Instagram, akun Facebook, akun TikTok, tapi tidak ada yang di-upload. Bagaimana? Jadi yang di-upload itulah kontennya sebetulnya. Nah, pertanyaannya adalah konten yang harus seperti apa? Ini yang akan kita bahas. Pertama yang kita bahas adalah konten apa sih yang akan kita bahas? Konten marketing. Berbeda, konten marketing dengan konten yang biasa-biasa kayak itu sangat berbeda sekali. Konten marketing itu apa sih? Nah, ini menurut The Marketing Institute, konten marketing adalah teknik marketing yang melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang relevan, penting, konsisten. Tujuannya apa? Mengkonversi audiens, pemirsa, orang-orang yang melihat postingan kita menjadi konsumen. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah ada 3 syarat penting dalam konten marketing. Yang pertama adalah relevan. Yang kedua, pertama relevan, yang kedua adalah penting, yang ketiga adalah pencet, maaf ya. Yang ketiga adalah konsisten. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama relevan. Apa sih relevan? Ya artinya begini, kalau misalnya kamu buat konten ya harus relevan dengan bisnis kamu, dengan apa yang kamu jual, dengan apa yang kamu promosikan. Kalau sekarang misalnya kita bicara Tiara Sakti Jaya, core bisnisnya apa saja? Distributor bahan bangunan, Wisma, Senam, dan lain sebagainya. Kamu fokuskan kemana dulu? Saya mau fokuskan sekarang untuk yang di Tiara Sakti adalah tentang distribusi bahan bangunan, khususnya tentang baja. Ya sudah, berarti konten kamu masih berkaitan dengan baja. Jangan kamu bicara tentang baja, lalu kamu berbicaranya tentang hal lain yang tidak ada hubungannya dengan baja, begitu, dengan baja ringan. Misalnya kamu posting tentang kuliner, apa hubungannya? Nggak ada. Itu relevan. Jadi relevan itu dia masih berhubungan, related, gitu dia. Nanti, Pak, postingannya seperti apa? Entar akan saya jelasin ya, gitu dia. Terus relevan itu apa saja nanti. Nah, relevan itu tidak cukup. Kamu juga harus mempertimbangkan apakah konten tersebut itu penting. Jadi syarat kedua, yang pertama tadi adalah relevan, yang kedua itu penting. Penting itu begini, penting itu bukan berarti menurut kita penting sebagai pembuat kontennya, tidak. Tetapi penting ini adalah penting bagi orang yang baca untuk mengetahui informasi tersebut. Makanya konten itu, kalau menurut Pak Deddy Budiman itu ada dua, ada soft, ada hard. Apa sih hard? Saya jelasin satu persatu. Pernah nggak kamu ngelihat status teman kamu, update di baik itu Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, isinya jualan mulu. Misalnya kamu jualan jaringan ya, isinya promo jaringan, beli sekian meter, free berapa meter, diskon. Jadi kata-kata hard itu biasanya diawali dengan kata-kata jual, habis itu promo, diskon, buy get one, dan lain sebagainya lah. Artinya apa? Mengajak langsung orang untuk langsung transaksi, langsung beli. Buy one get one, buy two get one, terus apa lagi? Diskon minggu ini, promo bulan ini, dan lain sebagainya. Atau CTA, CTA itu call to action. Kamu langsung ngajak orang untuk, ayo Pak, Bapak Ibu beli, silakan ini murah, dan lain sebagainya. Itu hard selling. Pertanyaannya adalah, orang mau atau tidak? Penting atau tidak? Ya tergantung, relatif. Tapi kalau misalnya kita bicara data, sekarang kita tanya ke diri kamu sendiri. Kalau kamu lihat status teman kamu, isinya jualan mulu, promo mulu, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan? Saya yakin nggak jauh-jauh, pertama, kamu nganggapnya nyepam. Yang kedua, kamu bosen. Ketiga, kalau udah bosen banget, udah tingkat parah, kamu unfriend, kamu blok. Nah, udah kayak begitu penting nggak? Kan sayang. Kamu udah capek-capek buat konten, ternyata kontennya malah dianggap spam sama orang, dianggapnya mengganggu. Jadi, konten itu tidak harus namanya berupa ajakan atau call to action, atau misalnya kamu langsung
hard, terus-terusan langsung, ayo beli, 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 beli. Belum tentu efektif adik-adik. Jadi makanya ada konten soft selling. Soft selling itu apa? Soft selling itu konten yang isinya postingan edukasi, maksudnya begini. Artinya begini, soft selling itu kalau bisa saya bilang postingan hal-hal yang perlu diketahui oleh customer, edukasi. Contoh misalnya begini. Kalau tadi hard selling, saya bicara Tiara Sakti ya, misalnya Bajaringan. Hard selling-nya kan promo bulan ini, pembelian Bajaringan sekian meter, bonus ini bla 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 bla. Itu hard selling. Tapi kalau soft selling-nya contohnya ya, tips memilih baja ringan untuk atap. Atau misalnya perbedaan baja ringan galvanis sama dengan apa tuh zinkalim atau apa begitu kan. Apakah kamu tahu atau misalnya hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang ukuran baja ringan? Tebal-tebal baja ringan tuh apa-apa saja sih guys? Kayak gitu orang tuh seneng karena sifatnya edukasi. Walaupun nggak ada masalah, misalnya kamu bikin konten tentang perbedaan antara galvanis dengan apa namanya itu saya lupa zinc apa begitu kan. Orang kan, ih ini apa sih? Dia selama ini kan cuma hanya tahu baja ringan doang. Iya ternyata ada galvanis, bedanya apa? Orang tuh ada rasa kepo, walaupun nanti di ujung kalimat kamu tulis gitu kan. Nah, teman-teman sudah tahu kan perbedaan antara galvanis dengan zinc ini, gitu kan? Tiara Sakti Jaya menyediakan baja ringan, silakan hubungi kontak di bawah sini. Itu is okay, no problem. Dan itu lebih powerful dibandingkan kamu langsung call to action. Percaya deh, ya. Kenapa? Karena orang itu merasa penting. Oh, ini penting untuk saya ketahui. Walaupun tadi awalnya dia nggak tahu. Contohnya lagi, dulu saya sama Bu Titin, saya kasih contoh lagi orang yang jualan mobil ya. Banyak banget sales mobil itu yang jualan langsung apa namanya promo bulan ini, diskon DP murah dan lain sebagainya, promo kredit angsuran dan teman-temannya. Tapi ada satu orang yang bikin postingan begini doang. Bagaimana cara mengetahui lokasi kanan kiri tangki bensin tanpa menoleh ke belakang, tanpa perlu kita buka kaca, kita cuma lihat di indikatornya. Itu ilmu nggak? Ilmu, kita kepo mau nggak mau. Iya ya, oh ternyata begini indikatornya. Selama ini saya sering bawa mobil, saya tuh nggak sadar kalau misalnya ternyata indikator tangki bensin itu kanan atau kiri, itu bisa diketahui dari dashboard, begitu loh. Bukan sekedar buka kaca jendela, lo nengok ke belakang atau nengok ke kiri dan lain sebagainya. Tidak. Itu kan hal-hal penting yang perlu, hal-hal yang sebetulnya remeh, tapi kadang-kadang orang nggak banyak tahu. Itu soft selling. Membuat orang itu kepo. Enaknya apa kalau soft selling? Pertama, orang ada keinginan untuk membaca. Yang kedua adalah mereka merasa dapat sesuatu. Ketika lagi akhirnya mereka bisa mendapat sesuatu, mereka nggak keberatan membaca lanjutan postingan kamu. Itu yang paling enak kalau bicara soft selling. Jadi artinya penting di sini bukan sekedar penting menurut kamu sebagai penjual, tetapi penting juga untuk diketahui oleh calon pelanggan atau calon pembeli kamu. Syarat ketiga adalah ketika lagi berbicara konten marketing adalah konsisten. Ini penting, konsisten itu. Percuma kamu bikin konten bagus, soft selling-nya bagus, ini bagus, hari ini upload, besok enggak. Hari ini upload, 3 hari kemudian enggak. Bikin kontennya cuma sebulan sekali, seminggu sekali. Itu enggak konsisten. Pak, konsisten harus bikin konten banyak ya? Tidak. Konsisten itu artinya bukan berarti kamu hari ini bikin 20, habis itu 2 minggu kemudian kamu nggak bikin konten lagi. Itu bagi saya salah. Begitu ya. Jadi yang paling bagus adalah ketika lagi kita bicara konsisten, setiap hari ada satu postingan yang kita upload secara periodik. Lebih baik 1 hari 1 dibandingkan 1 hari langsung kamu bom bikin sekitar 20 konten, habis itu kamu nggak lakukan lagi. Contohnya paling gampang, Pak Deddy. Semua algoritma media sosial itu semua menekankan di sini, konsistennya. Contoh Pak Deddy saya tahu banget ketika lagi dia membangun akun TikTok-nya di bulan Agustus. Beliau itu akun TikTok pertama kali dia bikin itu cuma hanya 48 follower. Sekarang udah 300.000 lebih orang. Dari bulan Agustus 2020 belum ada setahun. Kenapa salah satu kekuatannya beliau itu bisa seperti itu? Pertama, kontennya adalah relevan. Beliau masih berbicara tentang sales. Kedua, konten dia itu penting. Penting untuk kita ketahui. Banyak sekali soft selling-nya, banyak ilmu yang bisa kita dapat di sana. Ketiga, ini yang paling penting. Pak Deddy sangat konsisten.
Dia mewajibkan dirinya sendiri itu buat postingan itu sehari minimal 3. Pasti ada. Itu akhirnya menjaga algoritmanya, yang menjaga dia selalu terhubung dengan para follower dan bertambah. Begitu dia ya. Itu tentang kalau kita bicara masalah konten. Jadi yang pertama adalah relevan, kedua itu penting, ketiga adalah konsisten. Jadi perlu diingat bahwa memproduksi konten untuk konten marketing bukan hanya untuk menghibur audiens, tapi ada tujuan yang harus kamu capai. Apa? Mengkonversi audiens kamu, pemirsa kamu itu menjadi pelanggan. Jadi setelah mengkonsumsi konten yang kita buat, audiens tergerak untuk membeli produk atau layanan yang kita jual. Jadi artinya apa? Strategi pemasaran di mana kita merencanakan, membuat, dan mensiapkan konten yang mampu menarik audiens tepat sasaran, kemudian mereka menjadi customer, itulah yang disebut dengan nama konten marketing. Nah, konten itu bisa berupa apa saja? Banyak sebetulnya. Konten itu bisa visual, gambar. Nanti kita akan belajar tentang ini ya. Ada lagi yang visual bergerak kayak video. Habis itu ada lagi yang berbentuk artikel, tulisan, seperti itu. Bahkan update status pun juga termasuk salah satu jenis konten. Iya kan? Apalagi sekarang WhatsApp itu ada WhatsApp bisnis. Kamu bisa pasang update status, bahkan kamu bisa nyimpan katalog di situ. Bahkan dia sudah menyediakan botnya. Begitu dia, dan lain sebagainya. Artinya, konten itu banyak banget yang bisa kita lakukan. Tergantung dari media sosial yang kamu pilih apa. Kalau misalnya kamu bicara tentang gambar, ya Instagram. Kalau video, emang dulu ada YouTube, tapi sekarang lagi booming-boomingnya TikTok. Artikel kamu bisa tulis di Facebook, kamu bisa tulis di Telegram, dan lain sebagainya. Update status tadi saya bilang, WhatsApp bisnis, Telegram bisnis, dan lain sebagainya. Itu termasuk update status juga bisa. Ya, kayak begitu. Lanjut, adalah, jadi konten itu, konten marketing harus apa? Ya harus menarik. Kalau nggak menarik, nah, kalau nggak menarik, bagaimana orang akan mau melihat ataupun melirik? Apalagi sampai membaca konten yang kita buat. Kalau mereka sudah nggak mau ngebaca, informasi yang kita sampaikan itu informasi yang sudah kita buat capek-capek, konten yang sudah kita buat tidak bisa terinformasikan atau tidak tersampaikan secara baik kepada calon pelanggan ataupun audiens kita. Nah, salah satu membuat konten terus menarik, ya saya sih sering bilang, didesain. Masalahnya adalah orang selalu ini merasa ketika lagi bicara masalah desain, Pak, saya tuh tidak bisa ngedesain. Alasannya macam-macam. Pertama, merasa nggak kreatif. Yang kedua adalah merasa nggak bisa menggunakan aplikasinya atau software yang diinin. Atau misalnya merasa dirinya kreatif, bisa gunakan aplikasi, gadgetnya ataupun alatnya tidak support ataupun tidak mendukung. Misalnya kayak saya dulu tuh belajar desain itu malasnya bukan masalah saya nggak kreatif, saya merasa diri saya kreatif. Cuma saya malas itu menggunakan Photoshop. Kenapa saya malas menggunakan Photoshop? Laptop yang saya punya tidak support untuk hal itu. Andai kata saya paksakan, lemotnya amit-amit. Itu yang bikin saya malas. Jadi terkadang cuma hanya bikin seperti ini saja membutuhkan waktu yang bagi saya itu buang-buang waktu, ngapain. Nah, tetapi dengan perkembangan teknologi, itu memudahkan kita semua untuk membuat konten. Bahkan hanya dari handphone. Dan kontennya bagus-bagus kok, nggak ada masalah. Nanti habis ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat konten yang secara singkat begitu kan, menggunakan aplikasi ataupun apa yang ada di smartphone. Saya rasa itu mudah-mudahan ini bisa menjadi insight baru atau inspirasi buat kalian semuanya. Setelah ini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan aplikasi untuk membuat desain secara sederhana. Pelan-pelan ya, hari ini kita buat fokus ke gambar dulu, nanti di sesi berikutnya kita belajar tentang video, habis itu nanti kita bisa belajar tentang algoritma media sosial, keyword tracker, dan teman-temannya. Saya akan bantu, saya udah janji sama Bu Titir, saya akan bantu untuk bimbing kalian. Begitu. Oke ya. Sekarang saya akan mengajarin kalian bagaimana membuat desain yang baik dan benar, tepat, mudah, jelas, hasilnya begini. Saya stop share screen dulu. Saya gunakan handphone nih. Nih, saya gunakan handphone. Jadi caranya begini adik-adik. Mudah-mudahan kelihatan ini screen saya. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan ya? Oke, ini tampilan handphone saya. Jadi, saya pakai handphone, kalian pertama adalah install aplikasi Adobe Spark Post. Kamu cari aja di Google, apa namanya, di Play Store. Adobe Spark Post.
Pak, kenapa pakai Sparkpost? Padahal banyak aplikasi. Iya, ada Canva, ada PixArt, ada lagi Filmora, dan lain sebagainya, VN, dan teman-temannya. Kenapa saya suka pakai Sparkpost? Sederhana, ada beberapa alasan yang saya suka dengan aplikasi Adobe Sparkpost. Pertama, ini masih dari Adobe. Produk turunan dari Adobe. Jadi kita sama-sama tahu Adobe itu sangat kompeten sekali. Kalau berbicara tentang software-software editing, kita sama-sama tahu. Photoshop tahulah, Illustrator, terus habis itu Premiere, dan lain sebagainya. Itu produk-produk turunan dari Adobe. Nah, Adobe mengembangkan lagi aplikasi namanya Sparkpost untuk di handphone. Di website juga bisa digunakan, tapi dia lebih maksimal kalau kita gunakan di smartphone. Memang ini aplikasi ini bersaing dengan aplikasi sejenis kayak semacam kayak Canva, terus apalagi tuh PixArt dan teman-temannya, atau aplikasi pokoknya editing gambar. Kedua, yang saya suka dari Sparkpost itu adalah aplikasi Sparkpost ini memudahkan saya yang orangnya awalnya nggak kreatif atau buat pemula banget untuk belajar desain itu paling enak pakai ini. Ketiga, yang paling penting adalah user friendly. Fitur-fiturnya itu sangat mudah sekali digunakan di aplikasi Adobe Sparkpost. Oke, setelah kalian install aplikasi Adobe Sparkpost, kalian buka, nanti kalian biasanya disuruh untuk login atau misalnya sign up. Sign up-nya gampang, boleh pakai Facebook atau pakai Gmail, akun email kalian yang Gmail itu bisa. Nanti begitu kalian sudah terbuka, tampilannya kurang lebih akan seperti ini adik-adik. Sebentar. Ada beberapa template di sini yang akan tampil nanti di apa namanya tuh di aplikasi kalian. Jadi kurang lebih nanti tampilannya begini. Ini mohon maaf ini jaringannya. Nah, tampilannya kurang lebih begini. Ada beberapa cara kita bisa menggunakan aplikasi Sparkpost dalam mendesain. Yang pertama adalah kita gunakan template. Jadi template ini contohnya template nih. Cuma kalau template yang ada lencana kuningnya di atas itu berbayar. Nah, masalahnya kita pengen gratisan atau berbayar. Saya jamin kalian pengennya gratisan. Nah, template bisa kalian gunakan, tinggal kalian pilih saja template yang kira-kira nggak ada lencana kuning yang mana. Misalnya ini nih, template yang ini. Tinggal kita remix di template. Tinggal kamu teman-teman rubah kata-katanya apa. Sama lah, ini kurang lebih sama seperti aplikasi-aplikasi editing sejenis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang yang kedua adalah cara membuat desain di Sparkpost. Kamu bisa juga menggunakan cara apa ya kalau saya bilang bisa menggunakan cara manual. Jadi kita ini sendiri, bikin background-nya sendiri, bikin ekornya sendiri, elemen-elemennya kita sendiri, kata-kata yang mau ditulis itu sendiri itu bisa. Ketiga, ini yang paling saya suka, ini yang membuat orang-orang yang nggak bisa ngedesain tuh nggak merasa bersalah begitu loh. Ya, kita minta Sparkpost-nya yang mendesainkan buat kita. Ini yang menarik. Yang bisa dibilang hampir tidak ada di aplikasi lain. Ini yang saya suka. Makanya kenapa saya rekomendasikan buat teman-teman yang baru belajar desain, itu menggunakan aplikasi ini. Baru nanti kamu bisa kembangkan bagaimana cara-cara membuat desain dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya mau ajarkan dulu cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah pertama adalah kita membuat desainnya itu minta aplikasi yang desainkan. Contoh ya. Jadi ketika lagi kamu tampilan seperti ini, kamu tinggal hanya klik plus. Ini klik plus. Di sini ada tulisan font. Masing-masing handphone, masing-masing akun itu bisa berbeda-beda. Ini adalah free foto yang disediakan oleh aplikasi Adobe Sparkpost. Ini biasanya sih dia ngambil dari beberapa situs termasuk Pixabay, Pexel, dan teman-temannya. Dan enaknya foto-foto ini non-copyright. Jadi bebas kalian gunakan semau kalian. Ada berapa banyak foto? Tergantung dari kategori yang kamu pengen masukin tuh apa. Begitu dia. Ini kan folk, artinya kan bahasa Indonesianya kabut ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya kamu bicara tentang baja ringan misalnya, kamu tinggal klik aja di sini ganti, misalnya kalau baja itu stainless steel kalau nggak salah bahasa ininya, bahasa Inggrisnya. Steel. Tuh, besi atau misalnya baja lah ya. Kayak begini. Kamu tinggal pilih aja gambar yang kamu suka yang mana. Ini banyak banget yang bisa kamu gunakan. Tuh, iya. Atau misalnya kamu pengen cari kata kunci tentang senam. Senam itu kalau nggak salah bahasa Inggrisnya gimnastik. Gimnastik misalnya ya. Tulisannya salah saya. Gimnastik. Ini tentang senam semua.
Gitu dia. Kalau misalnya emang kamu nggak dapat gambar yang relevan di sini, kamu bisa ambil dari galeri kamu. Galeri artinya apa? Dari foto-foto yang ada di handphone kamu atau di gadget kamu. Sekarang saya ngambil dari galeri, saya ambil dari Prefoto, saya anggap bicara tentang misalnya yang paling gampang apa ya, tentang makanan deh bisa dibilang. Tentang ini aja, baja aja ya, stainless. Arti coba kita pakai stainless. Nih, kata kunci stainless. Ini stainless. Jadi kalian pilih gambar yang relevan, yang kira-kira cocok dengan apa yang kalian inginkan, yang mana, seperti itu. Misalnya saya ambil contoh gambar, sebentar. Nah, saya bicara ini nih, yang baut-baut ini deh. Kalau nggak salah sih Teras Sakti Jaya dijual-jual baut setahu saya, gitu ya. Nah, ini misalnya ini, add 1. Ya, ini begitu kamu sudah add, itu dia akan tampilannya kurang lebih begini. Dan ini di bawahnya ada aspek rasio, ada buat Instagram, Instagram Story, Instagram Portrait, dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu buat postingan untuk di Instagram, ya pilih aja tinggal Instagram. Kalau buat bikin browser atau poster, kamu tinggal lihat di sini, cari ukurannya yang sesuai yang mana. Kalau nggak salah ada tuh, ada A3, A4, A5, dan lain sebagainya itu ada. Ya, misalnya kita bicara Instagram aja dulu. Nah, ini Instagram. Dan ini masih bisa kamu adjust. Bisa kamu zoom in, atau kamu geser-geser, dan lain sebagainya, itu bisa. Sesuai dengan apa yang kamu inginkan tuh kayak gimana. Tinggal kamu cubit aja di layarnya tuh. Kalau mau di zoom ya tinggal gini aja. Jadi tinggal tangan begini-begini aja nih. Nah, itu dia. Tinggal kamu atur. Misalnya saya ambil gambarnya seperti ini. Kalau sudah, kamu tinggal pilih done. Lalu ketik apa namanya itu ada watermark di situ tuh, di bawah double tap tuh ada tulisan kecil, di bawah kanan itu ada tulisan watermark SP Adobe Spark. Ketika lagi kita mendesain, biasakan ini harus dihapus. Kenapa harus dihapus? Biar kamu nggak kelihatan amatir, itu aja. Cara ngapusnya gimana? Diklik aja logo watermark-nya, diklik sekali, nanti tampilannya kurang lebih begini. Kamu tinggal pilih remove logo on this project. Hilang tuh watermark-nya. Ada tulisan double tap to edit text, kamu tinggal klik 2 kali, lalu isi dengan apa yang kamu tulisnya apa. Misalnya CP Tiara Sakti Jaya. Ini contoh ya. Dah. Desainnya masih sederhana sekali. Bagaimana supaya ini bisa menarik? Tadi yang saya bilang, kalau misalnya memang kita merasa diri kita tuh nggak bisa ngedesain, udah kamu yang penting ada tulisan, ada background. Ini kan background udah ada ya, baut-baut ya. Kamu minta Sparkpost atau aplikasi yang ngedesainkan buat kamu. Kamu ketik done, lalu kamu pilih layout, pilih desain. Nah, ini template yang sudah dipilihkan oleh Adobe Sparkpost. Tinggal kamu pilih kira-kira yang mana yang kira-kira sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan nggak usah takut, ini masih bisa kita adjust lagi. Tuh. Tinggal kamu pilih aja yang kamu suka yang mana. Misalnya ini, saya pilih ya, contoh aja ya. Dan ini bisa kamu besarkan, bisa kamu kecilkan, bisa juga kamu pindah-pindahin. Mau taruh di bawah, mau taruh di atas, mau taruh di ini, dan lain sebagainya. Suka-suka kamu. Gitu dia. Terus, bisa juga kamu bikin begini misalnya nih, saya taruh gini ya. Lihat. Ini done. Kamu bisa klik animation, lihatnya ada animation. Kamu geser aja, banyak banget sekali di sini pilihannya. Yang kamu suka yang mana kira-kira? Tuh. Banyak sekali pilihannya. Atau fotonya yang kamu bikin bergerak. Ini kan tadi teks ya, typewriter, kamu pilih foto. Lihat. Tuh. Ini enaknya di aplikasi Adobe Sparkpost. Tuh ya. Kalau sudah, kamu tinggal pilih done, lalu kalau mau disimpan, lihat itu di atas. Di atas itu ada apa namanya? Ada kayak panah terbalik, tinggal kamu klik.
Kalau kamu tadi pengen gambarnya bergerak, tinggal pilih video. Kalau misalnya nggak mau gambarnya bergerak, statis aja biasa, tinggal pilih image. Sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Image bisa, ataupun video juga bisa. Begitu kurang lebih bagaimana kita mendesain gambar di aplikasi Sparkpost. Ini kalau cara paling sederhana. Cara kedua kita develop sendiri. Saya ambil contoh, kemarin saya suruh bikin teman-teman itu bikin apa namanya, promo tentang burger, Big Burger, ini contohnya ya. Ini saya buat pakai aplikasi Adobe Sparkpost. Menarik nggak? Menarik kan? Ada lagi nih, contoh lagi. Nih, ini saya buat pakai aplikasi Adobe Sparkpost. Caranya seperti apa? Kita lihat nih, kasih contoh ya. Bagaimana saya bisa buat seperti ini? Nih caranya begini. Saya ulangin. Plus, lalu saya pilih burger. Nih, burger. Pilih gambar yang relevan, pilih gambar-gambar yang teman-teman suka yang mana. Seperti itu. Ini ambil contoh ya. Nih kalau nggak salah kemarin saya milih gambarnya ini. Add 1. Tinggal saya atur mau kayak gimana bentuknya. Ini saya bikin begini gambarnya. Saya taruh di tengah sedikit. Dan jangan lupa watermark dihilangkan. Udah hilang. Double tap to edit text. Saya ganti Big Burger. Ini contoh aja ya. Nah, lihat. Desainnya, tulisannya masih sederhana. Saya ganti fontnya. Nah, ini pilihan fontnya. Fontnya bisa teman-teman pilih. Mau pakai yang mana? Bebas. Begitu ya. Nah, ini dia. Kalau nggak salah kemarin saya pakai fontnya yang ini. Nih, Big Burger. Habis ini saya tarik, saya bikin begini alignment-nya. Tuh. Lihat ya. Belum selesai. Lalu yang saya lakukan adalah fontnya ini saya tarik ke belakang, ini ada namanya spacing. Jadi line itu untuk ngatur beginian ini. Ini saya bikin 0, jadi rapat dia. Tuh. Setelah itu saya pilih adalah menu efek. Efeknya saya pilih yang ada outline-nya yang ini. Nah ini nih. Tuh. Outline-nya ini. Warnanya bisa teman-teman pilih sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Contohnya kalau misalnya warna nih ya. Color-nya tuh. Nah ini kan warna dasarnya warna ini nih. Ini mau saya ganti warna, misalnya bukan warna krem, mau saya ganti warna abu-abu ya bisa. Mau saya ganti warna biru ya bisa. Itunya. Kalau outline-nya tinggal teman-teman pilih nanti warnanya apa, sama, di outline-nya juga sama. Jadi ini outline nih. Atau kita balik. Outline ini jadi warna teks, teks jadi warna outline. Tinggal tekan aja yang di sininya nih. Nah ini kemarin saya seperti ini bikinnya. Setelah itu, saya taruh di atas. Sebentar ya, saya taruh di atas. Saya taruh seperti ini. Dan add, tadi teks sudah tahu ya, image juga sudah tahu untuk nambahin gambar, saya pilih icon. Ikonnya saya pilih di sini, sama ini kayak pre-foto, banyak sekali icon yang teman-teman bisa gunakan. Sesuai dengan kata kuncinya apa. Kalau still apa still? Baja misalnya, ada nggak di sini? Tuh, ada. Cake, kue, ada. Hotel, ada di sini. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan sebetulnya. Nah, karena tadi saya bentuk segitiga, berarti bahasa Inggris segitiga triangle. Saya ambil triangle, saya ambil yang ini contohnya. Lihat. Add 1. Warnanya saya ganti. Color jadi warna kuning. Karena warna kuningnya, warna kuning. Nah, ini dia. Lalu saya rotate. Saya iniin. Besarin. Saya cuma hanya mau bentuk begini aja. Nah, udah. Selesai. Dan. Atau warnanya saya ganti deh, jangan kuning. Warna oranye aja, oranye. Warnanya sesuai dengan teman-teman inginkan tuh apa. Misalnya kalau ininya warna oranye, ya oranye. Nah, misalnya saya warna ini. Setelah itu, yang segitiga ini, saya edit, saya duplikat atau copy paste. Nah, duplikat,
Nah, ini kan begini, warnanya saya ganti, color-nya jadi warna hitam. Kecilin dulu bentar ya, kecilin, biar kayak begini. Lalu saya rotate kembali. Saya taruh begini. Permasalahannya adalah saya pengen yang warna hitamnya ini ada di belakang warna kuning. Caranya gimana? Tinggal pilih order, lalu tinggal tarik. Udah selesai. Dan selanjutnya saya pilih add, saya masukin teks. Tadi kan 50% off. Habis itu off. Nah, ini 50% off. Yang saya lakukan apa? Ini saya giniin 50% off-nya. Lalu teman-teman bisa dipilih adalah di sini, lihat efek. Tadi kita pakai yang lain, sekarang kita pilih yang shape. Shape-nya teman-teman diganti shape-nya di sini. Saya pilih yang lingkaran. Kecilkan dikit. Font-nya saya ganti. Fontnya saya ganti yang mana ya? Pakai ya bebas lah ya. Nah, ini misalnya saya pakai yang ini fontnya. Terus habis itu warna shape-nya ini bisa kita ganti juga color. Ini shape-nya kan shape-nya warna hitam. Misalnya saya mau ganti jadi warna merah. Warna merah terang. Mana nih warna merah terang? Contohnya ini. Atau ini warna gelap. No problem. Nggak masalah. Setelah itu, saya tulis di sini, di yang kuning ini ada tulisan lagi, dan dulu, today's menu, gitu kan. Tinggal add, text, today. Today's. Mana tadi nih? Nah, ini udah. Ini today's. Shape-nya saya hilangkan. Jadi saya pilih efek tanpa shape. Sebentar. Mana tadi ya? Dan, tuh dia. Tanpa shape. Habis itu saya coba misalnya tanpa shape. Warnanya sesuai dengan teman-teman inginkan tuh apa? Saya taruh di sini. Perhatikan baik-baik. Kecilin dikit. Tinggal teman-teman atur aja. Habis itu saya tambah lagi teks menu. Nah, ini dia. Kecilin dikit. Fontnya saya ganti. Fontnya saya ganti pakai yang ini. Besarin dikit. Today's menu. Yang kita nanti tinggal teman-teman tinggal pilih kira-kira apa tulisannya. Dan tinggal kita klik deh ininya, tinggal kita save itunya. Kira-kira gambaran nanti kayak gimana. Jadinya gambar nanti muncul dia otomatis di galeri kita. Tuh. Dan ini masih bisa kita edit lagi. Ini contoh paling gampang ketika membuat desain di aplikasi SparkPost. Jadi kita bisa mainkan menu icon, kita bisa optimasi tentang fontnya, kita bisa juga optimasi background-nya, kita juga bisa optimasi warnanya sampai dengan shape-shape-nya bisa kita mainkan. Kurang lebih seperti itu untuk materi kita tentang editing gambar. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Monggo. Bu Titin? Itu ya. Halo Bu Titin. Ya, Bu. Aku ya. Bu Titin ngomong apa ya? Mudah-mudahan membantu. Ya. Kalau misalnya nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi, kita atur jadwal lagi, nanti belajar bagaimana tentang editing video. Yang penting kalian teman-teman tahu, habisnya rekamannya saya kasih, nanti saya upload di YouTube deh rekamannya, jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi. Tapi tenang, rekamannya unlisted.
Ya, kurang lebih seperti itu. Ada tambahan, Bu? Mbak, ini loh, tolong ini kasih ke Halo, Bu? mbaknya itu. Halo. Pak, aplikasiku kok diblokir sama itu ya? Diblokir sama Sama siapa? Play Store. Enggak Aku kan diblokir. nyari di Enggak. Ya itu Enggak tadi ada enggak perangkatku diblokir. deh. Enggak. Enggak kayak di perangkatku deh. Soalnya di HP ku aku nyari Adobe itu enggak muncul. HP-nya pertama mungkin lama, yang pertama. Jadi selama ya? Enggak. Ya yang masih HP yang dulu, Pak. Dulu kan pernah buat download bisa, cuman ini sekarang mau download lagi kok nggak bisa ya? Ya, berarti itu dia OS-nya dia satu OS masih pakai lama, yang kedua dia OS-nya belum diupdate. Itu aja. Oh, HP-nya gimana, Pak? HP-nya yang diganti. Aduh. Oke lah, Pak. Iya. Coba nanti tak saran Pak. Aja, Nanti soalnya sudah pokoknya rekaman teman-teman, ya, nggak usah takut. Ada lagi? Halo. Siap. Bu Titin, saya mohon maaf. Hanya itu yang untuk saya share untuk hari ini. Yang penting teman-teman bisa belajar dulu, buka dulu aplikasi Adobe Sparkpost-nya, lalu pelajari pelan-pelan. Insya Allah nanti bisa. Kalau nggak ngerti silakan tanya. Saya akan dengan senang hati saya akan jawab. Gitu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani. Ma.